Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Kami berkumpul di sini untuk menyembah Tuhan. Kami berkumpul untuk mengingat bagaimana Yesus menderita dan mati bagi kami, dan kami bersyukur kepada Allah atas kasih-Nya dan kemurahan-Nya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk dalam hitungan. Karya terbesar. Dalam
kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, ketika kami mengenang Putra-Mu menanggung dosa kami di dalam dirinya di atas kayu salib, Dia berseru dalam 7 perkataan kasih. Berkatilah pendengaran kami. Bapa, kami juga hendak mengingat bagaimana 3 jam keheningannya. Akhirnya Dia berseru bagi kemurahan-Mu, bagi jiwa semua orang. Tolong kami untuk memahami misteri kasih dan jadikan kami umat yang menghargai karya-Mu. Amin. Perkataan yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, Orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan Dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Herodes, para imam dan prajurit, juga kita. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Dia sudah disiksa bagi para pendosa yang justru membakukan Dia disalib. Sesungguhnya Dia dapat menuntut balas kepada kita atas kejahatan yang kita lakukan. Namun, belas kasihan ada dalam perkataan pertama itu. Belas kasihan itulah yang membawa Dia ke salib, membawa anugerah yang luar biasa dan yang senantiasa bergema sepanjang zaman. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insaf ku cemas, ketika insaf ku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Perkataan kedua. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah,
sedangkan Engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berapa banyak di antara kita seperti penjahat pertama itu. Kita marah ketika dia tidak melakukan apa yang kita inginkan. Kita marah pada Yesus karena tidak mendapatkan yang kita inginkan. Namun, seperti pencuri yang sadar siapa dirinya, yang sadar akan kebutuhan juru selamat, bagi kita yang menyadari diri kita ada pengampunan dosa. Yesus mencurahkan darahnya. Penyamun yang di sisinya, diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah, dibasuh darahnya. Perkataan ketiga, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu, kemudian katanya kepada murid-muridnya. inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Siapa yang dapat menyelami penderitaan ini? Penderitaan Maria yang menyaksikan putranya menderita dan sekarat. Siapa yang dapat menyelami penderitaan dari sang putra? Bagaimana dia dapat menolongnya? Memeluk diakah? Menghibur diakah? Menghormati diakah? Yesus berkata, Ibuku ialah yang mengasihi aku dan yang melakukan firman-Ku. Bagi engkau yang mengasihi Yesus yang disalib itu, bagi engkau yang melakukan firman-Nya, terimalah kasih daripadanya. Lihat Ibu Tuhan kita. Lihat Ibu Tuhan.
Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Dari semua penderitaan pada hari siksaan itu, pukulan dari cambuk, dikenakan mahkota duri di kepalanya, dehidrasi tubuh kala tergantung pada siang hari itu di kayu salib. Engkau meninggalkan aku. Yesus yang mengalami kekuatan ketika bersama dengan Allah harus mengalami keterpisahan terdalam. Tidak ada duka cita yang begitu menakutkan, kejahatan yang paling jahat selain keterpisahan dari dengan Allah. Tetapi Yesus sudah menggantikannya bagi kita. Kepala yang berdarah, kita angkat pujian ini. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang sedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Ya Tuhan, ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau tanggung di kayu salib-Mu. Oh kasihani daku yang harus dicela, ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Perkataan kelima, aku haus. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Kematian Yesus bukanlah tempat yang mulia, bukan kematian yang cepat dan hening, sebab salib adalah lambang penderitaan, lambang kutukan. Salib adalah sarana penyiksaan. Yesus meminta sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Air. Iya, air. Air yang membasahi bibir dan tenggorokannya. Air yang membuat harapan itu ada. Air membuatnya bertahan lebih lama. Air bagi kita yang tersalib di dalam kehidupan. Haus akan air adalah haus akan kehidupan. Air hidup untuk menghapus setiap air mata. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa
Tuhan, Engkau kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Perkataan ke-6, sudah selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Akhirnya sebuah teriakan kemenangan sudah diselesaikan dan sempurna. Teriakan ini bukan teriakan kekalahan atau keputusasaan. Ini adalah teriakan kemenangan. Bahkan pada saat menjelang kematian, bahwa pertandingan itu sudah dijalankan. Dia bertahan sampai akhir. Peperangan itu dimenangkan. Teriakan Yesus adalah teriakan kelegaan. Teriakan kemenangan. Misiku sudah tuntas dan selesai. Tidak ada satupun yang perlu ditambahkan. Nyawaku diberikan bagimu. Perkataan ke-7, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh orang ini adalah orang benar. Ini adalah akhir dari penderitaan. Yesus sendiri disalib, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya dan Bapaknya. Ia menarik nafas terakhir dan mengumpulkan tenaga untuk teriakan terakhir. Mengapa dia memilih berteriak dengan suara nyaring? Tidakkah Allah mendengar percakapan pikirannya? Supaya bukan hanya Allah yang mendengar, tetapi kita juga mendengar dedikasi akhir dari jiwanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengenang sengsara dan kematian Tuhan Yesus di salib, tahun ini kita akan membaca catatan Injil menurut Matius yang tercantum dalam Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16 berbunyi sebagai berikut. Sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mustahil kami dapat hidup tanpa pimpinan firman-Mu, ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Ungkapkanlah kebenaran-Mu melalui pembacaan dan renungan firman pada saat sekarang ini. Beri kepada kami kemampuan untuk memahami, beri juga kepada kami kemampuan untuk melaksanakan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu sungguh menyatu dengan hidup kami. Ini kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudara, babak pertama dalam peristiwa penyaliban Yesus Sang Kristus dimainkan oleh teman kita, Yudas. Teman kita, Yudas. Saya menyebutnya teman karena dua alasan. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri menyebutnya demikian. Philos, teman. Ini terjadi di Getsemani ketika Yudas datang dengan gerombolannya akan menangkap Yesus. Situasi gelap. Orang lain yang mungkin pernah melihat Yesus tidak mengenal dengan jelas, tapi Yudas tahu betul. Karena 3,5 tahun lebih kira-kira dia bersama-sama dengan Yesus. Dia tahu di mana Yesus berada, dia bisa mengerti yang mana sosok Yesus, maka dia memberi penjelasan dan amanat kepada gerombolan itu. Siapa yang akan dia cium, tangkap dia. Maka di situ dikatakan Matius 26 ayat 50, dan segera ia, Yudas, maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang. Tuhan Yesus sendiri, Yesus menyebutkannya seperti itu. Teman. Yang kedua, ini menolong kita mengerti diri kita dengan lebih baik. Mudah sekali bagi kita untuk ikut terlibat menghakimi, bahkan membenci, memaki Yudas oleh karena perbuatannya menjual Yesus. Tetapi kita tidak sadar kalau kita seorang di antara kelompok mereka itu. Kita berada dalam rombongan Yudas yang sering mengkhianati Tuhan. Hanya ada satu motivasi yang secara konsisten menjelaskan motivasi pengkhianatan Yudas terhadap Yesus, yaitu uang. Cinta akan uang. Cinta akan uang. Firman Tuhan dalam Alkitab mengatakan dengan sangat tegas, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kalau kita melihat hukum 10 dan hukum yang pertama sampai ke 10, hukum yang ke-10 berkata, kalau saya katakan dengan ringkas, jangan tamak, jangan mengingini milik orang lain. Dalam perkataan lain, kalau orang sudah melanggar hukum yang ke-10, hukum yang pertama sampai hukum yang ke-9, bagi dia tidak ada apa-apanya. Orang yang tamak, orang yang menginginkan uang banyak, materi banyak, dia akan bisa melanggar hormat kepada Tuhan. Dia akan melanggar hukum hari Sabat. Demi uang orang tidak takut membunuh. Demi uang orang tidak takut mencuri. Demi uang orang berani menjual diri untuk berzina. Demi uang anak memberontak kepada orang tua, dan seterusnya. Betapa penting tema ini, saudara-saudara. Dalam istilah lain,
Motivasi Yudas ini adalah materialisme. Artinya, satu pandangan bahwa hanya materi satu-satunya yang menjadi nilai tertinggi, yang menjadi tujuan dari hidup ini. Materialisme mengesampingkan semua nilai rohani, tidak mengakui adanya budaya imaterial, dan pada hakikatnya dia tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Mungkin mulutnya mengatakan Tuhan, kehidupan beragamanya normal, tetapi tidak memperlakukan Tuhan sebagaimana seharusnya Tuhan diperlakukan. Orang yang materialistis dikuasai rasa cemas akan kekurangan uang atau barang. Ia akan menggunakan segala cara untuk memperoleh uang atau materi, sehingga tujuannya itu menghalalkan semua cara. Nah, spirit inilah yang ada di balik babak pertama dari peristiwa penyaliban Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 6 mengatakan Yudas adalah pemegang kas dan ia suka mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Yohanes pasal 12 ayat 4 dan 5 mengatakan Yudas mengkritik Maria ketika seorang wanita bernama Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang murni dan yang mahal harganya. Kritik muncul. Dia berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Matius pasal 26 ayat 15 mengatakan Yudas menerima suap 30 keping perak. Mengapa orang mau disuap? Tamak akan materi. Tidak disebutkan 30 uang keping perak itu apakah 30 shikal atau 30 dinar. 30 uang keping perak. Matius 27 ayat 3 dan 4. Ketika nurani Yudas menegur dirinya, dia merasa ada satu kesadaran dan yang mau kembalikan uang yang dia terima itu. Dia pikir materi kalau dikembalikan dengan beres, maka membereskan semua masalah. Membereskan masalah uang, semua masalah beres. Tapi tidak demikian, saudara. Kalau kita melihat lagi di salib Golgota, sangat nampak jelas kepada kita apa yang dilakukan oleh materialisme. Orang yang cinta uang tidak akan bisa memberi, hanya mau memperoleh dengan menghalalkan cara apa saja. Itu sebabnya orang berani korupsi, orang berani menjual barang di atas berlipat-lipat di atas harga normal di saat sangat membutuhkan, seperti yang kita lihat pada masa-masa sekarang ini. Dia menggunakan kesempitan sebagai kesempatan untuk mendapatkan materi. Oh, sudah berkata, oh saya bukan penganut materialisme, saya tidak seperti itu. Tapi mari kita melihat lebih dekat untuk memahami materialisme supaya kita bisa melihat diri kita dengan lebih jelas bahwa kita adalah temannya Yudas. Yang pertama, materialisme itu sangat tersembunyi, sangat sekretif, sangat tidak nampak. Orang tidak akan menyebutkan dirinya, saya seorang materialistis, tidak. Injil Markus pasal 14 ayat 18 berbunyi seperti ini. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Tentu mereka saling memandang satu dengan yang lain, saling menduga siapa yang dimaksudkan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun tahu bahwa Yudas mengambil uang dari kas. Tidak seorang pun tahu ia berkomplot dan sudah berkomplot dengan penjahat, dengan pemerintah juga. 11 murid yang lain tidak dapat melihat apa yang ada di dalam diri Yudas itu. Pura-pura menjadi murid yang baik, berperan dengan baik, sedangkan dia adalah musuh dalam selimut. Pura-pura memikirkan orang miskin, sedangkan dia tidak peduli apapun
Mata hatinya hanya melihat dengan materi saja. Pura-pura interest pada soal penataan keuangan yang lebih baik, padahal kepentingan dirinya sendiri itu yang menjadi pokok utama. Ia sendiri bertanya, akukah orangnya? Akukah orangnya? Ia sudah berkomplot dengan penguasa, tapi masih bertanya, akukah orangnya? Dia seperti intim, akrab dengan Yesus. Bahkan kita membaca dengan jelas tadi, ia datang mencium Yesus. Sedangkan di belakang, dia sudah mempersiapkan tombak, mempersiapkan cemeti, mempersiapkan palu, paku, semua sudah lengkap. Di depan, dia mencium Yesus. Menampilkan pribadi seorang malaikat, tetapi karakter benar-benar karakter setan. Saudaraku, materialisme itu selalu tersembunyi, tidak nampak, rahasia. Bila ada materialisme di dalam kita, yang tahu hanya 3 pihak. Pertama, Tuhan. Kedua, setan. Dan yang ketiga, dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan kalimat dalam Matius pasal 6 ayat 23. Jikalau terang yang ada di dalammu itu menjadi pudar, betapa gelapnya kegelapan itu. Boleh dikatakan dengan istilah lain, bila persahabatan di dalammu itu palsu, betapa palsunya persahabatan itu. Materialisme itu sangat rahasia. Di dalam berbeda dengan apa yang ada di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, materialisme itu selalu merasionalisasi. Artinya membuat masuk akal. Semua yang diungkapkan seperti dibuat masuk akal. Selalu mencari alasan yang baik untuk membenarkan apa yang ia ingin lakukan. Dan ini jelas kita nampak dalam kasus Maria mengurapi Yesus dalam Markus pasal 14. Yudas mau supaya uang itu masuk ke kas yang dipegangnya terlebih dahulu. Lalu di bawah kontrolnya baru boleh dilakukan sesuatu. Ketika Maria mengurapi Yesus, muncul kritik yang destruktif. Dia berkata, untuk apa minyak itu diboroskan? Lebih bagus dijual dan harganya bisa laku 300 dinar lebih. Dia tahu harga materi. Dia tahu harga minyak seperti itu berapa. Matanya hanya uang dan uang saja. Secara tatanan organisasi mungkin kelihatannya baik, tetapi motivasi di dalam yang busuk itu yang Tuhan tidak berkenan. Di mata Tuhan, penampilan luar bukan terpenting. Orang mungkin mencoba menampilkan diri dengan pakaian agamawi yang kelihatan rohani, warna putih sebagai warna suci, tetapi di dalamnya pekat gelap. Tuhan tidak terkesan dengan hal yang lahiriah. Dan ini kita bisa jumpai di seluruh Alkitab. Misalnya kita ambil dalam Yohanes pasal 4. Pembicaraan dari Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di tepi perigi Yakub itu. Sampai satu saat percakapan terjadi soal penyembahan. Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Kebenaran yang sangat dalam. Dia berkata bahwa Tuhan bukan mencari penyembahan yang baik, tapi mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan bukan mencari liturgi yang bagus, pemain musik yang bukan main, yang profesional. Semua itu bisa mengagumkan. Tapi Tuhan mencari penyembah yang benar. Tuhan bukan mencari worship, tapi Tuhan mencari worshipers. Kita melihat banyak hal seperti itu. Gereja umpamanya,
Orang sering menekankan organisasi yang teratur, peraturan yang begitu ketat dan sebagainya. Tapi kalau kita membaca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10, itu seluruh pasal. Di situ akan dikatakan bahwa khusus ayat 7 umpamanya, di situ dikatakan gereja teladan. Yang pertama dikatakan gereja teladan, gereja yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang sudah berada di dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Keorganan itu lebih penting daripada organisasi. Jadi hal yang di dalam, bukan yang di luar. Kita melihat lagi dalam Markus pasal 14 ayat 4b. Lagi sekali saya mengatakan, apa kritik destruktif yang ada di situ? Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Bagi orang yang materialistik, berbuat sesuatu bagi Tuhan itu wasted, penghamburan. Karena matanya menghitung dengan mata uang. Matanya hanya melihat materi. Apa yang saya peroleh dengan berbuat ini? Mungkin kita tidak jauh datang ke kebaktian. Apa yang saya peroleh? Tidak pernah berpikir dengan baik apa yang saya beri bagi Tuhan. Dalam memberi persembahan, dalam memberi waktu bagi pelayanan pembesukan, dan semua bentuk pelayanan. Bagi orang yang materialistik, dia hanya bertanya, kenapa mesti dihambur-hamburkan, di-wasted? Sesungguhnya minyak tadi itu bukan dihamburkan. Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat tegas, perbuatan perempuan ini akan selalu diingat dimanapun di Injil, dimanapun Injil diberitakan. Artinya selama Injil diberitakan, selama itu perbuatan perempuan ini akan diingat. Injil itu mempunyai skop sampai ke akhir zaman. Perbuatan perempuan ini akan diingat sampai ke akhir zaman. Kelak bila Yesus diserahkan kepada penguasa, Yudas ingin nampak sebagai orang yang bukan pengkhianat, tapi seorang yang bersih moral. Maka dia mau kembalikan uang kepada imam-imam itu. Dan imam-imam menolak. Itu bukan urusan kami, itu urusan kamu, kata imam-imam itu. Uang itu dilemparkan ke dalam bait Allah. Maka kelihatannya masuk akal, sangat rasional. Dia seorang yang suci. Yang ketiga, materialisme itu merusak. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 10 dan 11, di situ Tuhan berkata bahwa Tuhan membersihkan yang luar. Maksud saya, materialisme, Tuhan Yesus mau membersihkan yang di dalam, tapi materialisme itu mengotorkan. Yohanes 13 ayat 10 bagian B mengatakan, kamu sudah bersih. Perhatikan kalimat ini, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan mengkhianati dirinya. Penyucian lahiriah tidak membersihkan, tetapi harus penyucian yang ada di dalam, the inner person. Dibersihkan dari genggaman ketamakan. Matius pasal 6 ayat 19 mengatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tuhan tidak mengatakan kita tidak perlu uang, tapi yang Tuhan katakan jangan cinta kepada uang. Yang keempat, materialisme itu memperbudak. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuat dengan segera. Lukas dan Yohanes menyebutkan bahwa waktu Yudas menyerahkan Yesus, setan merasuk ke dalam diri Yudas. Sehingga orang yang dirasuk setan tidak dapat mengontrol diri lagi. Dia sudah dikontrol oleh kuasa setan. Bukankah
Matius pasal 6 ayat 24 mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon bersama-sama. Ternyata saudara-saudara, hal yang paling adiktif dalam hidup ini bukan alkohol, tetapi uang. Bukan minuman keras, tetapi uang. Orang bisa berhenti dari minum alkohol, tetapi tidak pernah berhenti dari mencari uang. Karena dia begitu diperbudak, manusia diperbudak. Saya ingat satu kisah yang dikemukakan oleh hamba Tuhan Billy Graham almarhum, mengumpamakan manusia seperti orang yang berada di samudera, terapung-apung, kepanasan, lalu mulai kehausan. Begitu haus, dia mencoba meneguk sedikit air laut. Oh, dia merasa begitu puas, begitu lega. Tapi sebentar lagi masih haus lagi, meneguk lagi sedikit. Lagi sekali dia merasa, oh begitu puas. Sebentar lagi meneguk lagi sedikit, beberapa kali terjadi, dan badannya mulai membengkak, dan sebentar dia akan mati. Tidak berhenti minum dengan kepuasan sementara. Ada cerita lain yang saya pernah baca tentang seorang wartawan bertanya kepada seorang miliarder Amerika. Kalau saya tidak salah namanya miliarder John Rockefeller. Wartawan ini bertanya kepada orang kaya ini, "Sir, how much more money do you want to earn?" Tuan, berapa banyak uang lagi yang Anda ingin dapatkan? Keuntungan orang ini bukan dihitung per jam, per detik, begitu banyak uangnya. Ditanya, berapa lagi uang yang Anda mau kumpulkan? Apa jawabnya, saudara-saudara? Dia mengatakan jawaban yang sangat sederhana. Just a little bit more. Sedikit lagi. Sedikit itu berapa? Tidak bisa dikatakan. Tapi terus sedikit ketagihan, ketergantungan, addictive. Yang kelima, materialisme itu merusak nilai. Coba kita bandingkan pandangan nilai Yudas dan Maria. Kita bandingkan. Yudas menghargai Yesus hanya 30 keping perak. Alkitab tidak menyebutkan apakah 30 shikal atau 30 dinar. Kalau 30 shikal, itu berarti upah kerja untuk 4 bulan, 120 hari. Tetapi kalau 30 dinar, itu upah 1 bulan atau 30 hari. Jadi nilai Yesus itu hanya sebegitu. Nah, kita bandingkan dengan Maria. Bagi wanita Yahudi, tidak biasa mendapatkan uang dengan mudah. Tapi orang ini, Maria, mengumpulkan, menabung dengan baik, membeli satu barang yang paling berharga dalam hidupnya, yang akan dipakai 1 kali dalam hidupnya, itu waktu pernikahan. Dia membeli minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan pada waktu dipecahkan itu, Yudas memberi nilai berapa? Kalau dijual, nilainya 300 dinar lebih. Bandingkan, apakah 30 shikal atau 30 dinar dibandingkan dengan 300 dinar lebih. Nilai yang berbeda. Dan siapa perempuan ini? Tidak mempunyai kebebasan untuk mencari uang dengan gampang. Berarti penilaian mereka jauh berbeda. Bagi Maria, memberi lebih penting dan memberi yang utama lebih penting. Bagi Yudas, memperoleh atau mendapat lebih penting. Apakah itu mendapat uang? Apa mendapat backup dari pemimpin-pemimpin agama dan penguasa pada waktu itu? Bagi dia lebih penting ini daripada berbuat bagi Tuhan. Yudas rela mengorbankan orang tak bersalah. Biar sahabat dekat sekalipun, asal tujuannya terjangkau. Saya teringat sebuah kisah di balik lukisan karya Leonardo da Vinci yang kita semua tahu, The Last Supper, perjamuan malam terakhir.
Ada kisah di balik lukisan ini. Waktu Leonardo da Vinci melukis, semua sudah selesai. Semua karakter-karakter murid-murid Yesus sudah ada. Yesus juga sudah di situ. Kecuali satu yang tidak ada. Dia belum mendapat menjumpai satu karakter untuk mewakili Yudas. Dia mempelajari karakter Yudas itu bagaimana. Tentu orangnya licik, tentu orangnya macam-macam jelek. Dia mencoba mencari di tempat pelacuran, di tempat perjudian, di tempat mabuk-mabuk. Akhirnya dia mendapat seorang yang dia pikir cocok untuk digambar sebagai Yudas. Lalu dia diundang masuk ke studio untuk dilukis. Tapi pada waktu mulai duduk di situ, Leonardo melihat dia seperti kenal orang ini. Nah, wajah ekspresi seperti itu membuat orang yang mau dilukis itu merasa seperti orang ini mencari tahu, seperti ya tentu ada perasaan tertentu. Maka orang itu langsung berkata, saya sudah pernah duduk di sini dilukis. Waktu itu saya dilukis sebagai Yesus. Dan sekarang Anda ambil saya untuk dilukis sebagai Yudas. Saudara-saudara, seiring waktu berjalan, materialisme itu merusak sistem nilai seseorang. Sehingga orang itu menjadi rusak. Seperti pengalaman Leonardo da Vinci tadi. Orang itu tadi dilukis sebagai tipe Yesus, karakter Yesus. Dan sekarang rusak menjadi karakter Yudas. Saudara berkata, oh saya tidak begitu. Saya tidak separah itu. Tetapi saya ingatkan, gradually, secara bertahap-tahap, akan sampai ke situ. Mirip dengan kontaminasi corona yang kita alami sekarang. Begitu orang terkontaminasi, tidak langsung gelebak jatuh. Tidak. Perlu beberapa minggu sampai satu titik fatal, tidak bisa melawan lagi. Lihat saja orang bermain kuasa gelap. Mulanya kecil-kecil saja. Mungkin hanya mempercayai bintangku Sagittarius atau apa, mulai dari situ. Kemudian masuk kepada jimat-jimat yang sederhana. Tapi kemudian akhirnya membelenggu dan akhirnya tidak bisa lepas. Nah, saudaraku, melihat karakter Yudas ini yang sangat materialistik ini, saya katakan lagi, ini babak pertama dari kisah penyaliban Yesus di Golgota. Tapi kalau kita melihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada Yudas begitu banyak. Dia memanggilnya teman, dan itu bukan main-main. He meant it. Dia sungguh-sungguh mengartikan kau teman. Dia menjadikan seorang dari 12 rasul yang disebut terpilih, dan juga memberikan tanggung jawab dan peran yang strategis sebagai bendahara, mempercayakan uang kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus juga mencuci kakinya sama dengan mencuci kaki murid-murid yang lain. Tidak berbeda. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 26. Di situ dalam perjamuan makan itu dia mendapat tempat yang baik. Bahkan dikatakan Tuhan memberikan morsel atau roti sebagai indikasi pertemanan yang begitu baik. Tetapi saudara, semua hak istimewa itu, kalau sudah jatuh dalam dosa materialistik ini khususnya, dosa tidak memberikan ketenangan kepada siapapun, termasuk Yudas. Nurani tidak dapat ditipu. Nurani dalam bahasa Inggris conscience, con itu sama-sama, science itu tahu. Saudara berbuat apa? Di dalammu ada satu yang sama-sama dengan kamu tahu apa yang kau berbuat. Matius 27 ayat 4. Di situ dia mengatakan bahwa ketika nuraninya terganggu dan dia merasa salah, bahwa dia menyerahkan darah orang yang tak bersalah, dia mengambil satu langkah seolah-olah mau membereskan masalah.
Tetapi dia tidak mengambil langkah membereskan dengan benar. Yudas sudah memilih jalan keluar, lalu masuk ke dalam kegelapan yang kekal. Yudas tidak pernah melihat salib, pernah mendengar tentang salib, tapi tidak mengerti dan tidak mengalami kuasa salib. Pencuri di atas salib itu sama rusaknya dengan Yudas. Tetapi ia mendengar apa yang Yesus katakan, lalu dia berkata, kalau engkau dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Satu titik balik terjadi. Dan Tuhan Yesus menjawab, pada hari ini, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Petrus juga sama jelek. Sama jeleknya dengan Yudas. Bahkan menyangkal Yesus. Tetapi setelah penyaliban, setelah Yesus bangkit, di situ dia berbalik kepada jalan yang benar. Dan Tuhan bertanya kepada dia, Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Perubahan Petrus itu memberikan, ia mendapat pesan dari Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Hidup Petrus menjadi berkat sepanjang masa sampai hari ini. Saudaraku, berapa jauh saudara sudah dibelit oleh cinta akan uang dan materi. Mungkin dampaknya belum penuh, tetapi yakinlah, perlahan-lahan, sangat sistematik akan tiba waktunya terlambat. Sekarang waktunya kembalilah. Bila saudara belum pernah menerima Yesus dalam hidupmu, ada kuasa yang mengikat engkau sedemikian kuat, pandanglah kepada Yesus, buka hati buat dia. Dia akan memulai sesuatu dengan baru dalam hidupmu. Bila dalam hidup saudara sudah pernah menerima Yesus, dan hidupmu tidak merasa ada satu kemajuan yang terjadi, saudara seperti yoyo, terikat, lepas tapi tertarik kembali lagi, terikat tapi bebas, bebas tapi terikat. Mari, di masa kita merayakan sengsara Tuhan ini, ingatlah, pandanglah ke salib. Darah Yesus tercurah di situ, dan dalam darah Yesus itu ada kuasa. Ada kuasa untuk membebaskan saudara dari belenggu yang mematikan. Mungkin kita belum bisa melangkah maju dengan cepat. Kita masih jauh dari keserupaan dengan karakter Kristus. Hidup rohani kita tidak cukup bisa berakar kuat. Sekarang waktunya, waktu pembaharuan. Lepas daripada dosa-dosa seperti itu, ada kuasa dalam darah Kristus. Saya ingin mengajak saudara dengan sujud di hadapan Tuhan dan berkata, sungguh dalam kuasa darah Yesus ada kuasa. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan ada kuasa dalam darahnya. Kita akan nyanyikan chornya dulu, kemudian baru ayat yang pertama. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya,
darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari kita berdoa sejenak. Sudah kami dengar suara-Mu ya Tuhan. Engkau menantikan kami untuk kembali. Jalan keluar pun sudah terbuka. Dengan penderitaan-Mu di salib, ada kuasa membebaskan kami. Tuhan, tolong kami untuk melangkah, mengambil keputusan sekarang juga. Kami tidak tahu berapa kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami hidup di bumi yang sementara ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Ini kami mohon dalam pengasihan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku, anugerah Tuhan sungguh limpah. Dan sekarang mari kita kembalikan segala puji hormat bagi Dia. Kita menyanyikan doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya tercurah atasmu sekalian anugerah dan damai sejahtera Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kasih Allah yang melimpah-limpah, serta penyertaan Roh-Nya turun dan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Amin.